Istijal langsung kemudian ditanyakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, wamal istijalu, apa yang dimaksud dengan istijal? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad da'awtu falam ara yustajabu li. Itu seorang hamba tatkala berdoa kepada Allah sekian lama, kemudian hamba itu berkata, sungguh aku telah berdoa kepada Allah, sungguh aku telah berdoa kepada Allah, tetapi kemudian aku melihat doaku itu tidak dikabulkan oleh Allah. Fastahsir min dzalik, sehingga hamba itu menjadi lelah, menjadi jemu, menjadi kemudian jenuh, sampai kemudian dia wayadamu ad-du'a, meninggalkan doa. Maka yang seperti ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga selawat tetap tercurah pada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya tentunya hanya berharap kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, masih di kitab yaitu ad-da'u wad-dawa, masih di kitab itu, meneruskan bab yang kemarin. Bab yang sekarang adalah min mawaningil ijabah, beberapa hal yang menjadikan doa itu tertolak atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim berkata di dalam kitabnya, wa min al-afati allati tamna'u tertibul asari du'a alayhi ayasta'jil al-'abdu wa yastabta'u al-ijabah. Dan termasuk kesalahan hamba-hamba Allah yang berdoa kepada Allah, termasuk salah satu kesalahan hamba Allah ketika dia berdoa kepada Allah, sehingga doanya itu terhalang untuk tidak dikabulkan oleh Allah. Sehingga tatkala hamba itu kemudian berdoa kepada Allah, ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Di antaranya adalah ayasta'jilal abdu, dia tergesa-gesa di dalam berdoa, atau istilah dalam bahasa hadisnya istijal. Jadi dia tergesa-gesa atau istijal di dalam doa. Atau kemudian wayastabta'u, dia menganggap lambat pengabulan doanya. Wayastahsiru wayada'ad du'a, dan dia akhirnya mengeluh, jenuh, dan akhirnya meninggalkan doa. Ini menjadi penghalang kita semuanya, doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena permasalahan diantaranya istijal atau tergesa-gesa di dalam berdoa. Yang kedua, menganggap lambat di dalam pengabulan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menganggap lambat, kemudian hatinya jenuh, perasaannya juga jemu,
akhirnya kemudian dia menganggap Allah tidak mengabulkan doanya dan dia akhirnya meninggalkan doa. Yang seperti ini menjadi penyebab doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita pikir secara lebih dalam, yang namanya doa ketika lambat pengabulannya, atau setelah sekian lama kita berdoa kepada Allah tidak kunjung dikabulkan, permasalahannya bukan karena Allah tidak mengabulkan, permasalahannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai atau menyukai hamba-hamba itu tatkala berdoa kepada Allah sehingga oleh Allah diperlambat pengabulannya. Tujuannya apa? Supaya hamba itu bertambah nilai ibadahnya. Karena kita tahu yang namanya berdoa kepada Allah tentunya merupakan bagian dari ibadah. Sehingga ini diumpamakan oleh Ibnu Qayyim, orang yang seperti itu wa huwa bimanzilatin man badaran, seumpama seperti seorang yang menanam benih agar benih itu menjadi tumbuh, atau kemudian al-harisa hirsan, atau tatkala kemudian itu seumpama dia menanam tanaman atau menanam padi, atau seperti dia menabur biji padi. Fajanganlah yata'ahaduhu wa yasqihu, dan dia kemudian berusaha menjaga benih itu, menyiraminya, bahkan kemudian dia merawatnya, diharap-harapkan kemudian suatu saat tumbuh masa panen kemudian menghasilkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi falama istatta'a kamalluhu wa idrakuhu, akan tetapi setelah sekian lama, dalam waktu yang lama, benih itu ternyata tidak kunjung mendapatkan hasil panennya, atau tanaman yang ia tanam tatkala kemudian ia sirami, ia rawat, ternyata belum juga menghasilkan buahnya. Maka akhirnya pemilik tanaman tersebut merasa jemu, akhirnya kemudian meninggalkan tanaman itu, dan akhirnya kemudian dia mengabaikannya. Maka bagaimana mungkin orang yang seperti itu akan menuai hasil yang ia tanam sendiri? Maksudnya adalah jika sampean berdoa kepada Allah telah lama tak kunjung dikabulkan oleh Allah, itu seperti seumpama orang yang menanam biji padi, lantas kemudian hampir setiap pagi ia sirami, hampir setiap siang ia tengok dan kemudian ia lihat, dan ia nanti kemudian buahnya. Tapi setelah sekian lama, karena belum menghasilkan hasil panen, kemudian ia mengabaikannya, ia tinggalkan, maka tidak mungkin ia akan meraih hasil panen yang memuaskan. Seperti halnya doa, sampai ketika berdoa kepada Allah diumpamakan seperti itu, akhirnya karena merasa jemu, merasa jenuh, dan merasa kemudian dia tidak dikabulkan oleh Allah, akhirnya ia meninggalkan doa. Yang seperti ini bagaimana mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang sering terjadi yang seperti ini, sehingga kadang-kadang kita mendapatkan seorang tatkala kemudian bercerita terkait masalah cobaan di dalam hidupnya, lantas kemudian dia berkata kepada kawannya, sahabatnya, ya aku telah banyak berdoa kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak juga kemudian mengabulkan doa. Aku telah jemu untuk berdoa kepada Allah, sudahlah aku serahkan saja. Yang seperti ini yang dimaksud istijal atau tergesa-gesa di dalam doa. Jika seperti ini, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana itu riwayatnya dari Abu Hurairah, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li. Kata Rasulullah di dalam hadis, akan dikabulkan salah seorang di antara kalian selama tidak istijal atau selama tidak tergesa-gesa di dalam doa. Kata di dalam hadis Rasulullah, setiap manusia yang berdoa kepada Allah niscaya akan dikabulkan oleh Allah selama dia tidak istijal atau tidak tergesa-gesa di dalam doa. Maksud tergesa-gesa itu adalah dia telah kemudian berdoa kepada Allah, kemudian dia berkata, da'autu, aku berdoa kepada Allah, aku telah berdoa kepada Allah, tetapi Allah tidak mengabulkan
doamu. Yang seperti ini makanya disebut dengan istijal, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang kita kan begitu saking meremeh isuwe ngelendonga, akhirnya kemudian kita cerita kepada kawan, lah aku kurang uang oleh usaha ngelendonga, udahlah saya serahkan saja kepada Allah. Yang seperti ini yang disebut dengan istijal, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum juga kalau hadis tadi disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, nomor hadisnya 6340. Kalau seandainya kemudian hadis tadi di dalam Sahih Bukhari, nomor hadisnya 6340. Sementara kalau di Abu Dawud 1484 dan juga di dalam riwayat Tirmidzi 3387, di Ibnu Majah 3853. Masya Allah ya, berarti hadis ini masyhur. Hampir di kitab-kitab sunan atau kitab-kitab hadis ada, baik di Bukhari, baik di Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi. Hadis ini statusnya sahih. Dan berikutnya, kalau di dalam riwayat yang lain, wafi sahih Muslim, itu diriwayatkan di dalam sahih Muslim, lafadznya hampir sama tetapi agak sedikit berbeda. Di dalam hadis Muslim itu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu, tidak henti-hentinya, yustajabu lil abdi, akan dikabulkan doa-doa hamba. Tidak henti-hentinya doa-doa hamba itu senantiasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala malam yadamu bil ismin, selama hamba itu tidak berdoa untuk sesuatu yang dosa. Berarti hamba itu senantiasa akan dikabulkan oleh Allah selama permohonan doanya itu tidak mengandung dosa. Nek mengandung dosa, orang mungkin kemudian dikabulkan. Contohnya kadang-kadang nih, anak tanggane, kami tanggane si Cipadu, sampai kemudian hampir berantem, berkelahi. Akhirnya saking kesuwe, dia kemecap nanti doang, tuan mati tabrak misalnya. Yang seperti ini bakal dikabulkan. Kalau suatu saat kemudian kejadian sungguh, itu bukan doa dia. Karena yang namanya di dalam hadis Rasulullah bahwa setiap doa yang mengandung dosa tidak akan dikabulkan oleh Allah, apalagi di dalam hal yang berkaitan dengan masalah permusuhan seperti itu, tidak akan dikabulkan. Kemudian berikutnya, rahimi, atau kemudian dia selama tidak berdoa untuk memutuskan tadi silaturahim, atau doa yang di dalamnya mengandung pemutusan tadi silaturahim juga tidak akan dikabulkan oleh Allah. Dan doa itu senantiasa akan dikabulkan oleh Allah selama hamba itu tidak istijal. Istijal langsung kemudian ditanyakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, wa mal istijalu? Apa yang dimaksud dengan istijal? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad da'awtu falam ara yustajabu li. Itu seorang hamba tatkala berdoa kepada Allah sekian lama, kemudian hamba itu berkata, sungguh aku telah berdoa kepada Allah, tetapi kemudian aku melihat doaku itu tidak dikabulkan oleh Allah. Fastahsil min dzalik, sehingga hamba itu menjadi lelah, menjadi kemudian jenuh, sampai kemudian dia wayadamu ad-du'a, meninggalkan doa. Maka yang seperti ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu menjadi catatan bagi kita semuanya. Berarti kalau suatu saat kita berdoa tidak ada istilah jenuh, tidak ada istilah jemu, tidak ada istilah kemudian kita seakan-akan itu mengejar-kejar Allah untuk cepat-cepat mengabulkannya. Itu terserah urusan Allah. Baik waktu, tempat pengabulan itu memang yang terbaik bagi hamba. Tatkala kemudian kita berdoa dalam waktu yang lama belum juga kunjung dikabulkan, Allah tetap mencatat itu sebagai ibadah, sehingga tidak ada kerugian sama sekali cepat atau lambat doa tatkala kita panjatkan kepada Allah kemudian tak kunjung pula kemudian dikabulkan. Tapi tidak akan dikabulkan ketika kita semuanya istijal. Di antaranya itu